puji Tuhan ya. Pada malam hari ini kita dalam ibadah Prapaskah. Sebelum besok ya kita akan bersama-sama menikmati ibadah Paskah jam 5 pagi. Ya, saya harapkan saudara semua tetap datang jam 5 pagi karena besok kita akan ada perjamuan yang kudus ya. Paskah menjadi hal yang sangat penting ya, karena kalau kita lihat ternyata Paskah inilah yang diperingati baik sejak sebelum Yesus sampai sekarang ini ya. Bahkan ketika Yesus mati pun Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya untuk mengingat ya, merayakan Paskah ini menjadi peringatan gitu ya. Paskah itu perlu diperingati ya. Dan kalau sudah di Katolik itu biasanya peringatan yang paling besar adalah Paskah ya, dari ada Rabu Agung, Kamis Putih, dari hari kemarin ya, dan Jumat Agung, nanti ada kebangkitan dan sebagainya ya. Kita mau sama-sama melihat dulu di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14, tema kita Yesus jalan keselamatan. Kita mau lihat bersama-sama kenapa Yesus itu jalan keselamatannya. Yohanes 14 ayat yang ke-6, mari sebentar kita berdiri, kita mau baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-6, kita mau baca ayat ini bersama-sama ya. 2, 3, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, silakan duduk. Kenapa kita ini memerlukan Yesus? Mengapa kita ini memerlukan kurban Yesus? Ya, saudara, beberapa kali saya sudah sampaikan bagi jemaat di tempat ini ya, fakta dosa ya, kenapa kita memerlukan jalan keselamatan itu karena fakta dosa manusia itu hidup terbelenggu di dalam dosa. Kita masih ingat sejak peristiwa kalau kita melihat sejarah dosa ya, banyak sekali nanti kalau kita mau lihat sama-sama ya, sejarah dosa di dalam hidup manusia itu dimulai ketika manusia ada di Taman Eden ya. Kejadian 3 kita tahu bagaimana manusia jatuh dalam dosa, dan semenjak itu manusia itu dibelenggu oleh dosa. Nanti kita lihat perjalanan waktu yang ada setelah manusia keluar dari Taman Eden ya, manusia melahirkan ya anak-anaknya. Di situ kita lihat bagaimana terjadi dosa ya, yaitu terjadinya pembunuhan pertama kali, bagaimana Kain itu membunuh saudaranya Habil ya. Nanti perjalanan hidup ternyata terjadi dua kelompok orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan dan orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ya, nanti kalau kita lihat Kejadian 6 itu bicara tentang bahwa manusia itu ada keturunan Set itu disebut keturunan anak-anak Allah, tetapi keturunan Kain itu keturunan orang berdosa. Tetapi nanti kalau kita lihat ternyata antara keturunan Set dengan Kain itu ya sama saja, karena ternyata di muka bumi itu hanya ada 8 orang ya, hanya ada 8 orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Di situ memang tidak diceritakan anak-anak dari Set, Ham dan Yafet ya, tidak diceritakan tentang anak-anaknya ya. Saya kira percaya mungkin ada anak-anaknya ya, tetapi memang tidak diceritakan di situ dalam perjalanan sampai pertama kali ceritanya sampai nanti pembuatan, bahkan sampai dihukumnya dengan air bah itu ya, tidak diceritakan ya, atau mungkin juga memang tidak sempat saudara ya, karena kerja baru bait Allah gitu, bait bahtera luar biasa saudara ya. Kita tidak mencatat, kita nggak usah mereka-reka juga ya. Tetapi hal yang mau saya sampaikan di sini, dosa itu memuncak bahkan sampai akhirnya manusia dimusnahkan dari muka bumi ini. Ada 8 orang, kalau kita melihat Alkitab ada 8 orang bibit unggul ini kan, manusia-manusia luar biasa ya, bibit unggul. Kenapa? Terseleksi ya, tersaring dari kehidupan manusia yang penuh dengan dosa pada waktu itu. Mereka tersaring, berarti bibit unggul ya, luar biasa, punya iman yang luar biasa. Tapi nanti dalam perjalanannya ternyata dosa menguasai lagi ya. Puncaknya pada waktu
mereka membangun menara Babel ya, maka di sebelah itu menara itu Babel karena kekacauan. Babel itu artinya kekacauan ya. Mereka membangun, itu bentuk perlawanan ya, yang pimpin Nimrod ya, itu bentuk perlawanan pemberontakan manusia kepada Allah ya. Jadi dia bukannya bertobat tapi mau begini, nanti kalau Tuhan menghukum dengan air bah, kita naik aja ke atas menara itu. Jadi menara itu bentuk pemberontakan. Harusnya kan mereka solusinya adalah supaya tidak ada air bah, solusinya bertobat gitu ya. Ternyata manusia nggak bertobat, hidup berdosa, dia mencari solusi kalau Allah menghukum. Padahal Allah sudah sampaikan bahwa Allah tidak akan pernah menghukum dengan air bah lagi. Makanya cerita film 2012 itu salah besar ya, karena Allah tidak akan pernah menghukum dunia ini dengan air bah lagi. Itu perkataan, maka dibuat perjanjian itu dalam bentuk pelangi ya. Jadi saya tidak tahu apakah pelangi itu memang adanya setelah peristiwa Nuh atau sebelumnya ada, tetapi kita mengenal pelangi itu pada waktu peristiwa Nuh ya, perjanjian antara Tuhan dengan Nuh itu diberikan satu tanda yaitu pelangi ya. Lama kita nggak lihat ya, kapan itu saya melihat ya, pada waktu perjalanan dari Salatiga ke Solo gitu ya, pas ada pelangi ya. Saya bilang sama dia, ada pelangi ya, jarang sekali ya. Dulu saya masih sering lihat gitu ya, waktu masih kecil. Sekarang kan jarang sekali ya kita lihat pelangi. Pada waktu ada pelangi, nah ada pelangi. Nah saudara, ternyata dosa memuncak ya, meningkat, lalu terpecah-pecah lah ya. Bahasa-bahasa mulai ada pada waktu zaman kerajaan Babel ya, di bahasa-bahasa. Jadi akar-akar bahasa itu terjadi pada waktu itu. Nah, nanti kalau kita lihat perjalanan hidup manusia, ternyata kan tetap terus ya, tidak terlepas dari dosa, sampai Allah mengambil satu orang ya, satu keluarga, satu orang ya, yaitu Abraham, untuk menjadi umat Allah gitu. Ya, berarti nggak lainnya hidupnya dalam dosa, ya. Diambillah Abraham dari orang yang berdosa juga, dipilihlah oleh Tuhan. Kenapa Abraham dipilih? Alkitab tidak pernah memberikan alasan. Ya itulah otoritas Tuhan, itulah merupakan Allah yang tidak bisa dikendalikan gitu ya. Allah punya otoritas, itu adalah pilihan Allah, dan akhirnya dari Abraham tadilah muncul satu kerajaan, satu bangsa, yaitu bangsa Israel, bangsa umat Tuhan. Tapi dalam perjalanannya bangsa umat Tuhan juga hidupnya dalam dosa ya, terus memuncak ya, memuncak. Bahkan pada waktu nanti akhirnya Yesus hadir, itu adalah merupakan wujud dari master plan Allah ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa pertama kali di Taman Eden, Allah sudah membuat satu rencana besar untuk menyelamatkannya, yang kita kenal dengan Kejadian 3:15 itu, janji hidup itu adalah rencana penyelamatan Allah. Sampailah digenapilah sampai kepada diri Yesus Kristus ya. Yesus mati buat kita. Dan ternyata setelah Yesus mati, dosa masih membelenggu ya, dosa masih banyak di depan manusia. Itu juga dosa. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh tim panitia Paskah, itu adalah dosa-dosa sekarang ini ya, bukan dosa-dosa sebelum Yesus. Ternyata dosa itu sampai sekarang masih membelenggu kehidupan manusia. Nah, bersyukur ya kita ini sadar, kita ngerti. Nah, apakah saat ini kita masih dibelenggu oleh dosa? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita pada malam hari ini. Kalau enggak ya tema ini menjadi sia-sia. Yesus jalan keselamatan, karena sudah ada jalan, tetapi kita enggak mengambil langkah untuk mengambil pilihan kepada jalan itu ya. Saudara, kita lihat dalam Roma 3:10-23, Roma 3:10 dan 23, bukan sampai 23, Roma 3:10 dikatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ya, nggak ada yang benar, seorang pun tidak di dunia ini ya. Lalu ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya nggak tahu benar nggak? Ada nggak di saudara di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Oh, nggak ada ya, semua kita gaya dosa ya, kita ini berbuat dosa semua, luar biasa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah menyimpang dari rencana Tuhan. Dosa itu adalah melanggar dari firman Allah ya. Jadi ada firman Tuhan dikatakan karena ada hukum Taurat, maka manusia akhirnya banyak hidup di dalam dosa. Kalau orang bertanya begini, berarti hukum Taurat itu menyebabkan kita jatuh dalam dosa? Tidak.
Hukum Taurat itu kan pagernya, saudara ya. Itu pagernya. Coba kalau nggak ada peraturan, ya, semakin banyak peraturan, semakin manusia jatuh melanggar peraturan itu. Kenapa, saudara? Karena sebenarnya bukan berarti manusia gara-gara peraturannya melanggar. Sebab kalau tidak ada peraturan, manusia tidak ngerti melanggar atau tidak. Ya, jadi kalau pemerintah tidak, polisi tidak membuat peraturan, ya, bahwa tidak pakai helm itu melanggar, ya, lalu ada perboden itu, kalau karena ada tanda perboden itu ketika masuk melanggar. Coba kalau nggak ada tanda perbodennya kan kita nggak pernah melanggar, ya, masuk ke situ nggak melanggar. Tetapi karena perboden itulah kita dianggap melanggar. Jadi pengertiannya di situ, juga ya. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan tadi, faktanya kehidupan manusia itu hidup di dalam dosa. Itulah yang menyebabkan kenapa kita pun Yesus dikatakan semua manusia. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini, termasuk para nabi, ya, baik itu nabi Kristen maupun nabi di luar Kristen, saudara, semua hidup di dalam dosa. Tidak ada satu nabi pun di dunia ini yang hidupnya tanpa dosa. Siapapun nabi, ya, sekali saya katakan tadi, baik itu nabi yang ada di Alkitab kita maupun nabi-nabi yang ada di Alkitabnya mereka, tidak ada satupun, ya, orang yang tidak berbuat dosa. Hanya Yesus itu yang tidak pernah berbuat dosa, dan itu dibuktikan, fakta itu dibuktikan, ya, baik itu hukum agama maupun hukum negara. Tuhan Yesus nggak bisa dijerat. Ya, penyaliban Yesus itu membuktikan bahwa Yesus itu sebenarnya dieksekusi paksa, bukan karena pelanggaran. Imam Kayafas tidak berani menghukum Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah ditemukan. Makanya dibawalah ke Pilatus. Tujuannya apa? Supaya hukum negara lah yang menghukum mereka. Loh, orang masyarakat gampang, saudara. Difitnah saja, dituduh saja, lalu dilempar dengan dirajam. Itu hukum agama, hukum Yahudi mereka, dan itu sah-sah saja. Kenapa orang Yahudi tidak berani melakukan itu? Karena memang tidak ditemukan kesalahan itu. Ya, dibawalah ke Pilatus. Apalagi Pilatus, hukum negara tidak mampu membuktikan Yesus itu bersalah. Kalau saudara, ya, dituntut, ya, makanya kan ada istilah kriminalisasi KPK. Kenapa? Orang kalau dicari pasti ada. Ini kan dicari-cari semua, ya. Abraham Samad dicari, lalu si Bambang itu kan dicari, pasti ya, namanya dia pengacara kan pasti mujuk-mujuk, ya, nanti bersaksi begini, diajar-ajarin. Nah, itu kalau diterapkan secara hukum memang bersalah. Novel Baswedan kena hukum, makanya itu istilah kriminalisasi. Kenapa? Seseorang kalau dicari-cari, ya, ketika dia menjabat, ini kan semua, ya, ketika menjabat Ahok ini baru dicari-cari juga, ya. Sebenarnya sama juga, ya, Lulung kan baru dicari, masa UPS itu kan ditahan terus ini, ya. Ini baru kemarin Baris-Krim dikatakan ini sedang fokus kepada UPS. Kenapa nggak dulu? Sebab begini, manusia itu kalau dicari kesalahannya secara hukum pemerintahan ketemu, saudara. Coba dicari. Buat SIM, saudara, jujur saja di sini SIM-nya ada nggak yang semua jujur? Waktu buat pertama kali, makanya saya bilang begini, ya, anak saya itu nggak pernah mau, saudara. Dulu gampang, ya, buat SIM, ya, jadi belum 17 kok ngaku aja, kan nggak pakai akte lahir dan sebagainya. Berapa lahirnya, tahun berapa, tahun 50 kan, saudara, ya, luar biasa itu. Nah, saya nggak pernah lakukan itu. Banyak teman-teman lakukan. Kenapa? Itu dosa seumur hidup itu. Karena saudara akan terbayangkan juga, ya, kalau yang pernah itu, sudah sampai hari ini sudah berdosa itu. Apa penyimpan dosa di SIM saudara sampai hari ini kan itu sudah terjadinya beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang SIM-nya kan gawe dosa terus, saudara. Tidak jujur itu, ya. Yang lahirnya tahun 80 ngakunya 75, sampai sekarang 75, sampai ke tua, saudara. SIM kita itu sudah berbohong terus. Nah, kalau itu dilacak, ya, Pak Menang mau jadi bupati di Ponorogo, dicari itu. Oh, ternyata Pak Menang pernah, ya, ngaku SIM buat SIM, ditutup nggak? Ditutup. Buang sampah sembarangan, ya, buka kaca belum, saudara. Pernah nggak, saudara, buka naik mobil, orang naik motor, ya, mengantarkan buang gitu, kan. Aku dibalangi luar biasa, ya, dilempar kok, gelas-gelas dilempar. Loh, itu sudah ada hukumnya itu.
bersaksi, Pak Yosef pernah pergi sama dia Pak, dia buang sampah sembarangan. Kena orang itu dari wali kota sudah, baru buang sampah sembarangan. Loh itu kalau di Amerika sudah, itu presiden itu dicari sampai detail-detail itu, nyontek saja sudah, itu bisa bakat dari presiden. Kalau di Amerika dicek betul-betul latar belakang mereka harus bersih betul, ya bersih betul. Nah kalau kita coba lihat, nggak mungkin ada yang bersih. Banyak ya sekolah kita tahu nyontek nggak saudara? Oh itu ya dosa saudara. Apakah nyontek itu keahlian? Ya oh talentanya apa nyontek? Nyontek kok talenta apa nyontek saudara ya? Nah kalau kita lihat artinya apa? Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan katakan semua manusia telah berbuat dosa, nggak ada yang benar. Karena itu tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jalan keselamatan itu. Tadi dikatakan amalnya banyak, oke. Saudara kalau berbuat baik bisa nggak membuat saudara masuk surga? Bisa, tapi nggak boleh ada dosa. Nah mungkin nggak saudara? Jadi hidupnya itu baik, terus orang itu gak dosa saudara. Yang ada kan kadang baik, kadang dosa, kadang baik, kadang banyak dosa. Baik titik, dosa oke kan gitu saudara. Nggak bisa. Alkitab menyatakan 10 hukum Taurat itu bisa membawa kita masuk ke surga. Bisa. Ada yang bilang nggak bisa, siapa yang bilang? Bisa, tapi dengan catatan harus dilakukan sempurna 10. Persoalannya tidak ada satupun manusia bisa melakukan sempurna. 9 dilakukan, 1 tidak harus. Pertanyaannya ada nggak yang 98 hanya 1 yang enggak? Banyak 1 dilakukan 9 harus, 9 tidak ada yang dilakukan. Bahkan kalau kita cek ternyata 10-10-nya dilanggar kabeh. 10 hukum Taurat, saya pernah sampaikan itu di kelas waktu saya mengajar ya, coba kita satu persatu dicek ya. Sampai yang tidak 10 hukum Taurat tidak melanggar katanya. Oh saya, hukum apa? Hukum pertama, jangan ada pada Allah itu lain di hadapanmu. Kata itu, maksudnya, oh saya alasan sama Tuhan katanya. Sesungguhnya, saya bilang yang sebenarnya. Karena apa yang dimaksud dengan Allah? Allah itu yang diprioritaskan, itu nggak saudara? Nah saudara kalau tidak hari ini kan banyak yang datang ke sini saudara. Berarti yang diprioritaskan dengan Tuhan kan itu saudara ya. Berarti melanggar hukum yang pertama. Kepalanya baru pusing dikit aja wis rasanya bejo katanya. Tapi nek kerja saudara kan nggak bisa gitu saudara. Maaf bos saya nggak bisa masuk. Kenapa? Kepala saya sakitnya banyak sedikit katanya gitu ya. Wah bisa nggak bos kan wis ya wis rasa tebu. Nggak bisa saudara. Saudara tetap masuk berarti saudara tidak memprioritaskan Tuhan kan? Lebih memprioritaskan kepada pekerjaan. Nah, jangan ada pada alam lain di hadapan itu. Artinya kita tidak boleh memprioritaskan yang lain kecuali Tuhan. Nah, di hukum yang pertama saja saya tidak percaya kita sudah melanggar kabeh ya. Kita lihat kan ada ilah-ilah zaman sekarang nih, berhala-berhala zaman sekarang. Bukan patung, tapi apa pendewaan materi, ya gengsi, status. Ini ala-ala yang berapa banyak ya? Materi itu menjadi penting, ya. Materi itu menjadi yang pertama dalam hidup manusia. Nah itu sama saja pendewaan pada Tuhan itu melanggar hukum yang pertama yang kedua. Nah saudara kita lihat itulah faktanya. Nah sekarang kita lihat faktanya. Fakta dosa apa? Upah dosa maut. Ini persoalannya kenapa kita butuh jalan keluar? Orang yang jatuh dalam dosa dia nggak punya jalan keluar. Dia nggak punya pengharapan. Karena orang yang jatuh dalam dosa itu maut. Dosa di sini nggak ada dosa besar dan dosa kecil. Orang mau gaya dosa cilik-cilik wae. Nah, dosa itu dosa. Kita katakan upah dosa adalah maut. Mau dosa besar, mau saudara nyolong mobil, nggak nyolong pitik, dosanya kok sudah maut. Bukan berarti nyolong pitik ini dosanya titik wae saudara ya. Hukumannya kecil. Ya mau ditaleni tok. Nek nyolong mobil dosanya dirobong. Nah, ada dosanya sama. Tetapi jangan lupa saudara, dosa yang besar menurut ukuran kita dari Tuhan sama saudara. Dosa yang besar menurut ukuran kita itu selalu dimulai dari perkara-perkara kecil, bukan perkara-perkara yang besar. Karena itu kita jaga hati kita. Maka Amsal 4 katakan ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga hati, nggak jaga sungguh-sungguh hidup kita hancur. Kita hancur. Ya, Roma 6:23. Roma 6:23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu maut.
dengan maut, saudara. Jangan main-main dengan maut. Maut itu mengerikan. Selalu saya ingatkan kepada saudara, setan saja takut yang namanya maut. Jadi maut itu sudah dipersiapkan Allah untuk menghukum setan. Tapi setan tidak terima, saudara. Setan itu cemburu, jelas dengan manusia. Karena manusia itu gambar dari rupa Allah. Dia setan mau melawan Tuhan nggak bisa. Setan tidak mungkin melawan Allah. Bagaimana caranya? Dirusaklah gambarnya. Manusia ada gambar kesayangan Allah inilah dirusak, saudara. Seperti kami saudara, anak muda pacaran pedot, saudara ya, putus ya, begitu putus, saudara. Yang menjadi yang diserang apa, saudara? Fotonya, saudara ya. Foto yang dulu dihiasi, nek ono sing demek disenengi, masih demek, nggak reket katanya. Itu masih sayang. Begitu diputus, saudara, diinjek-injek, didoni, diobong, dirusak, disilet-silet ya. Wajah meringis, itu meringis, saudara. Rasa meringis katanya. Ustaz, itu ini malah meringis katanya. Ya salahnya minta foto yang meringis. Lain kali kalau sama pacarnya minta foto yang untuk meringis, saudara. Di sumber waktu banyak tuh wajah mewek gitu. Nah sebenarnya kita lihat bagaimana setan itu maut itu sebenarnya itu setan juga, dan setan takut. Pada waktu peristiwa di Gadara, ya setan ketakutan kan ketika lihat Yesus, ya Yesus datang itu, setannya ketakutan. Dia berkata, apakah kamu mau menghukum aku? Setan tahu waktu penghukuman itu akan tiba. Maut itu kan diterima oleh setan, tapi setan berkata waktu itu belum tiba. Saudara, setan takut dengan yang namanya maut. Ya, karena itu dia mau hancurkan, menyakiti hati Tuhan dengan cara apa? Manusia itu lagi dihancurkan supaya apa? Supaya hidup di dalam dosa, dibelenggu oleh dosa. Tapi syukur pada Tuhan. Kenapa? Tuhan kasih solusi. Manusia melakukan kesayangan beda dengan setan juga. Setan waktu jatuh dalam dosa, tidak ditebus sama Tuhan, tidak diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang dikatakan kitab Ibrani. Allah tidak pernah menyayangkan malaikatnya yang jatuh dalam dosa, tapi kita ditebus, bahkan Allah sendiri datang ke dalam dunia untuk menebus kita. Jadi jangan pernah main-main dengan maut. Tuhan sudah kasih solusi sekarang. Ada jalan keselamatan. Kenapa kita tidak manfaatkan solusi itu? Ini semua bicara tentang kekal, saudara. Kalau kita percaya Yesus yang menikmati hidup kekal, kalau tidak percaya Yesus yang akan menikmati kematian. Sudah kita lihat dulu akibat dosa. Akibat dosa itu apa? Yang pertama penderitaan. Ya, coba kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3:16 dikatakan demikian, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi dosa yang pertama itu apa? Penderitaan. Akibat dari dosa menderita. Kita lihat ketika manusia ada Taman Eden, senang kok, saudara. Jadi penderitaan yang kita alami itu ya akibat dari dosa-dosa kita, konsekuensi dari dosa yang kita alami. Penderitaan demi penderitaan yang kita alami, itu yang firman Tuhan katakan. Maka kitab Ibrani juga dikatakan penderitaan Korintus juga ada penderitaan-penderitaan yang kau alami sekarang ini, itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Itu bicara apa? Bahwa manusia selama dalam dunia mengalami penderitaan. Ada yang menderita hari-hari ini, ya itu hakikat dosa. Itu akibat dari dosa. Karena itu selama kita dalam dunia, jangan pernah kita tidak menderita, nggak bisa, saudara. Penderita itu pasti apa sih artinya menderita? Sesuatu yang daging ini menolak, saudara, betul ya? Yang membuat daging sakit kita seringkali bilang menderita. Tapi firman Tuhan katakan itu hakikat dari dosa. Yesus saja mengalami ketika dalam dunia dia kasih teladan, dia menderita. Jadi tidak ada di dunia ini yang hidup tanpa penderitaan. Jangan pernah ngomong gini, kayak orang menderita, aku mau orang menderita itu Tuhan. Tidak, saudara. Mungkin bentuk penderitaannya saya berbeda-beda. Ada orang yang begitu menderita langsung bisa
bisa apa namanya, bercerita gitu ya, lalu menunjukkan bahwa dia sedang menderita. Tapi ada banyak orang yang menderita saudara, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi penderitaan, dia pendam, dia nikmati, maka orang lihat kok kita bisa kembali saudara. Kok saya tidak percaya semua setuju dengan saya, setiap kita ini mengalami penderitaannya masing-masing. Pasti mengalami penderitaan masing-masing ya. Mengalami bebannya masing-masing ya, itu adalah akibat dari dosa. Yang kedua apa? Kesusahan ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3:17 itu saudara dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Luar biasa saudara. Jadi hal yang kedua yang kita perhatikan kan akibat dosa, susah hidupnya. Ya, susah hidupnya. Menderita, bersusah untuk bisa hidup itu susah. Harus bekerja keras, membanting pulang. Kasihan tidak pulangnya banting mereka. Susah. Tetapi itulah firman Tuhan. Tuhan sampaikan itu akibat dari dosa. Sampai kapan? Sampai seumur hidupmu. Maka jangan heran ada orang tua masih kerja. Di Singapura sebenarnya orang-orang tua memang oleh pemerintah Singapura diwangi, karena ada seorang orang tua yang akhirnya disia-siakan anaknya sebenarnya ketika tua. Makanya Lee membuat, zaman masih Lee membuat aturan, pokoknya orang-orang tua dipekerjakan sebagai apa sudah? Sebagai penjaga toilet, bersih-bersih restoran. Makanya pada waktu saya ke sana sudah, wah sakit sudah ya dulu ini. Aku masuk ke toilet, sudah tua sudah. Om sudah tua. Ya, jogolek toilet sudah. Saya sakit benar, saya mau begini. Ini memperkerjakan ini kok udah manusiawi ya. Engkong jogol toilet sudah. Kan jogol toilet itu tidak mahal sudah. Ya, mengenai susu dan sebagainya. Waktu ternyata berkesan membaca di sosial media, ternyata itu memang merupakan keputusan yang dibuat oleh bupati, itu dipekerjakan yang ringan-ringan saja. Luar biasa, sebab kalau nggak bisa hidup itu. Sampai tua masih didik sudah, masih tua sudah masih kerja. Dan banyak di sini masih banyak ya. Terus tua saya beca, tua tuh jualan ya, jualan gorengan di jalan. Ya. Kadang lihat masih ada jual tape, jual tape gitu kan. Kudir ya, kadang sakit ya. Kudir itu udah masih payu ya. Sekarang sudah banyak ya. Apa itu kalau kudir itu kan? Agar-agar itu kan. Sekarang banyak ya. Di orang sudah. Zaman dulu ada kudir ya, zaman kecil saya masih kudir ya. Dipikul masih kan kudir warna abang hijau itu kesehatan nggak terjamin lah. Tapi ya zaman dulu makan di sehat-sehat saja. Sekarang bocah makan begitu terus mesti mules. Zaman saya mau makan timur berarti lebih hebat dulu kesehatannya ya. Lebih hebat dulu, coba anak sekarang kan coba ya. Nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh sudah. Zaman kita boleh makan protein bersih saudara. Saya yakin nggak ada yang bersih, murah-murah gimana bersih. Ya, orang-orang zaman dulu kan es bubung, es opo-opo, tapi saya pernah buat sebenarnya. Wah, sudah nggak tahu airnya dari mana yang buat es bubung itu puter itu. Ya zaman dia udah tablet ya. Mana nanti ibu-ibu nggak pernah sakit. Mana sekarang baru nyoba kudir juga dicoba kudir kan mencret sudah. Sakit perut sudah. Luar biasa ya, nggak tahu. Kadang imannya juga ya. Orang jangan nggak boleh ini. Sekarang kalau lihat televisi sudah, apa nggak boleh sudah. Makan tahu itu, ya ternyata mereka buatnya nggak benar. Ikan itu sehat, ada merkurinya, kan itu sudah. Sekarang sih sehat apa saudara? Nah, ada sehat. Sehat itu nanam dewi, ya. Jadi Jakarta mulai banyak bisa punya teman itu, sudah sudah nanam sendiri, bayangkan gitu ya. Sekarang ada ya tanaman-tanaman yang dibuat itu, luar biasa ya. Saya berpikir juga, bayangkan yang nanam dewi. Ya, sekali panenan saudara ya, sudah habis dimakan sak pastor sehari saja saudara. Lah mau nanamnya ini. Nah saudara kita lihat hidup itu susah.
Ayat 19, dengan berpeluang mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah kau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu, mati. Ya, minggu yang lalu dua tokoh nasional, ya, ada Bapak Kris Marantika, itu tokoh teologi, Bapak teologi modern, ya, moderat, ya, itu STI Jogja juga meninggal dunia, yang meninggal STI Ukrim. Lalu ada Bapak Petrus Agung di Semarang, kita tahu kalau fenomenal, ya, gerejanya cukup besar, dipanggil Tuhan dalam usia 54 tahun. Ya, kalau Kris Marantika itu sudah sepuh, sudah, ya, meninggal. Semua kaget, ya, kok mati, kok kaget, kok kita bilang, kita bilang, ya sudah mati lagi. Ya, beberapa jemaat orang terima, ya, minta kebangkitan, ya tidak apa-apa, boleh, nggak usah dilokoke lah, ya, boleh saja. Cuma persoalannya kan semua otoritas Tuhan dan Tuhan ngomong, wis supaya mati. Nggak bisa mau nangis sopo jemaat itu apa? Mesti mulai melayani sopo. Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu. Nah, ini memperingatkan kita bahwa yang namanya kematian itu tidak mengenal usia. Mati tidak harus sakit, mati tidak harus tua. Karena itu jangan pernah bangga sudah masih muda, karena orang mati itu tidak harus tua. Jangan sudah bangga aku sehat kabeh, karena mati tidak harus sakit. Ada yang sakit kan orang mati karena itu otoritas Tuhan. Urusan kita bukan mati, urusan kita hidup. Jadi kalau masih hidup, ya kita lakukan sesuatu Tuhan, karena setiap kita itu mati, dan kematian itu akibat dari dosa. Jangan nggak senang semua kita mati. Tetapi persoalannya sekarang mati yang bagaimana dulu sudah yang penting. Ya, tadi dikatakan semua ya, aku mati sekarang, aku mau masuk surga. Itu maunya kita. Tinggal sekarang yang punya surga ngomong kita masuk surga enggak kira-kira? Kita sesuai dengan kriteria Tuhan, kita percaya nggak sama Tuhan? Kalau nggak percaya sama Tuhan ya nggak bisa. Nah, karena itu Yesus itu jalan keselamatan. Tuhan menjadi jalan keselamatan bagi kita. Itu sudah disiapkan sejak manusia jatuh dosa, harus disiapkan rencana keselamatan itu. Makanya dengan tegas dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak ada. Ada banyak orang berkata banyak jalan menuju ke rumah. Dari Solo banyak jalan menuju ke Solotigo. Betul, saudara. Saudara mau lewat Boyolali bisa, lewat Jogja bisa nggak ke Solotigo? Bisa, saudara. Ke Jogja sih, Magelang, nanti munggah Kopeng, udah turun ke Solotigo. Atau lah urusan saudara, saudara mau cari yang jauh dekat. Lewat Purwodadi bisa, saudara. Solo, Purwodadi, dulu Semarang, ya balik ke sini bisa saja. Tapi menuju banyak orang menggambarkan surga itu seperti peribahasa itu, banyak jalan menuju rumah. Tidak ada, hanya satu salah, banyak jalan menuju rumah, tapi hanya ada satu jalan menuju surga, hanya Yesus. Ini pernyataan, tidak ada yang bisa sampai kepada surga. Siapa yang bisa menjamin? Belum pernah ada satu tokoh di dunia ini, tokoh apapun, tokoh politik, tokoh negara, tokoh agama sekalipun, yang berani menjamin kepada pengikutnya. Kalau presidennya kepada rakyatnya, kalau nabi kepada umatnya, pengikutnya, kalau pemimpin kepada pengikutnya, yang menyatakan begini, aku jamin kowe mlebu surga karena aku pemimpinmu, karena aku nabimu, karena aku ini rajamu, karena aku presidenmu, maka aku jamin kamu masuk surga. Oh, belum pernah ada satu pernyataan tokoh di dunia ini, tokoh apapun juga, yang memberikan jaminan keselamatan, dan hanya Yesus yang memberikan jaminan. Kenapa? Yesus yang punya surga. Walaupun saya gembala saudara, saya ngomong sama saudara begini, Bapak saudara, ya, Bapak saudara ke Jakarta, mampirlah ke istana presiden. Nanti kalau ditanya sama pas pampresnya, bilang saja, saya ini jemaatnya Om Agus Suryanto, GPD Isiluar. Nanti kan kalau pas pampresnya kalian ngomong saya ini jemaatnya Pak Agus, kan koplok kan gitu ya. Mau berani-berani, nggak bisa ya. Jangan, nggak bisa, dekat itu nggak boleh. Oh, apalagi bawa tas ransel, saudara, nggak bisa.
Orang-orang kalau mau foto itu di seberangnya istana, ya. Saya pernah ke sana, ngerti sudah, tapi seberang itu. Jadi nggak boleh, kalau beraninya berang di jalannya itu nggak boleh, nggak bisa seenaknya. Tapi kalau yang ngomong Pak Jokowi betul, ya besok mampir ya, kalau ke istana bilang saja nanti saya disuruh Pak Jokowi. Boleh. Nama saya nggak berkuasa itu di istana sudah, nggak berkuasa. Kenapa? Karena yang punya istana presiden Pak Jokowi. Sama yang punya surga Tuhan Yesus ngomong, percaya padaku, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maka tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, karena dia punya surga. Yang lain kan yang cerita apa surga nggak punya surga. Kenapa kita percaya karena nggak punya surga? Ya. Kadang orang yang nggak punya itu kan, cerita kan ditebusin luar biasa ya. Cerita tentang istana, waktu yang Jokowi itu, yang istana ini, apa ini loh, mesti tahu belum kan? Kok ngerti? Amocor dan sosial media. Kadang sepertinya ya mau tahu gitu deh. Banyak orang dunia, tokoh-tokoh yang sepertinya tahu surga, tapi sebenarnya nggak tahu surga, nggak punya berita surga. Nah ini yang cerita, yang ngajak itu Yesus yang tahu surga, yang punya surga. Kenapa kita nggak percaya? Karena itu kita menyerahkan hidup kita di hadapan Saudara, ya, yang menjamin kita masuk surga nanti sudah dikatakan maut itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Ya, maut itu telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Jadi hukuman maut tadi di dalam nama Tuhan Kristus sudah dihancurkan. Sehingga dulu manusia nggak punya pengharapan, sekarang sudah ada pengharapan. Yesus sudah menghancurkan maut itu. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Tuhan kasih karunia apa? Namanya karunia itu pemberian anugerah. Anugerah yang besar yang dikaruniakan pada kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Ya, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Dan demikian. Hei maut, di manakah kemenanganmu? Hei maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi melalui kematian Yesus itu, besok kita melihat ya, pengorbanannya itu mengorbankan jadi baru seperti apa ya? Besok jam 5 ya. Dan 5 pagi hari ini diingatkan ya, kematian Yesus itu memberikan kemenangan bagi kita. Mau dikalahkan, kuasanya dikalahkan. Dulu yang tidak berpengharapan sekarang berpengharapan. Jadi syukur, maka dikatakan tadi ya, tetapi syukur kepada Allah, bersyukur. Kematian Yesus itu harus kita syukuri, saudara. Berapa banyak kita nggak pernah bersyukuri kematian Tuhan? Mari kita syukuri kematian Tuhan. Karena kematian Yesus itu mengubah hidup kita. Kematiannya menyelamatkan hidup kita. Kematiannya memberikan harapan kepada kita. Yang dulu kita tidak punya harapan. Ya, karena maut sudah. Harapannya apa? Sekarang kita punya harapan. Makanya orang-orang Pentakosta dulu sudah dikatakan biarpun miskin di dunia nggak apa-apa, nanti di surga kaya kan. Ya itu kan salah satu pengharapan. Biarpun menderita di dunia nggak apa-apa, surga dan surga aku tidak menderita. Dan itu kan betul sudah ada harapan. Makanya ada orang sakit ya, bilang lama itu akhirnya bilang wis Tuhan cukup mulai. Aku bosan loh. Kenapa? Dia punya pengharapan kalau dia mati di surga nggak ada sakit penyakit. Itu kan pengharapan udah. Ada pengharapan. Dan itu betul-betul real, nyata, nggak salah. Makanya muncul teologi yang baru sudah ya. Oh, bahagia itu kan nggak hanya di surga tok rapenan ya. Bahagia itu ya dunia. Makanya muncul teologi kemakmuran. Ya, kita nggak sedang menganalisa teologi itu sudah. Tetapi yang mau saya katakan ada pengharapan di dalam Yesus Kristus, baik ketika kita ada di dunia ini maupun ada di surga. Karena sebelum Yesus naik ke surga dikatakan Yesus diberi kuasa, ya, kuasa baik di bumi maupun di atas bumi.
Yesus kasih kuasa, berarti bisa selama Yesus apa kita ada dalam bumi pun Tuhan bisa memberikan otoritas. Berkat itu bisa dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Karena sebelum Yesus mati, Yesus berkata, kuasa itu diberikan oleh Tuhan, otoritas itu diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Ya, Kisah 4 ayat 12. Ini harus kita perhatikan dulu. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain selain Yesus. Titik. Tidak ada yang bisa membawa kita kepada keselamatan kecuali Yesus. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara saat ini sudah hidup di dalam kasih karunia itu? Sudah belum? Sudah terima keselamatan itu? Ya, tadi saudara kan masuk dikasih kertas saudara. Ini kertas ini nanti kita akan tulis bersama-sama. Kerinduan Bapak saudara untuk orang-orang yang mungkin belum percaya sama Yesus. Sehingga orang yang tidak percaya sama Yesus, tidak menyerahkan hidupnya kepada Yesus, tidak selamat saudara. Apakah itu suami kita, apakah itu istri kita, apakah itu orang tua kita, anak kita, teman sahabat kita, tetangga kita yang dekat sama kita, kalau dia tidak percaya Yesus, dia tidak selamat. Cuma pertanyaannya saat ini, sebelum kita mendoakan, menulis, sudahkah saudara selamat? Nah ini dulu saudara. Jangan jadi calon bis itu. Calon bis kan ya Allah. Mewah Pak. Di Solo itu ada. Solo. Enak Pak, bis Pak. Mentul betul ya. Terus enak Pak, bis apa, suspensinya apa Pak? Terus ayo masuk. Coba tanya, kenapa Pak? Belum naik bisnya saudara. Tapi yakin banget ya. Enak ya, kita coba. Kananmu gede ya. Ada terus ya. Naik bus itu biasanya gitu ya. Ayo Jakarta, langsung Jakarta. Sampai Cirebon tidak kurang ajar gitu ya calon-calonnya ya. Nggak ngerti dia. Calon kan udah tahu, nggak pernah ke Jakarta belum. Itu dia calon-calon itu pernah ke Jakarta, dia ngomong pulang ya. Jakarta naik. Nanti begitu ada naik kayak saya sama kereta kan gitu ya. Dia nggak pernah. Jangan sampai kita jadi calon ya. Calon bus itu sebenarnya yang bilang surga, teriak-teriak surga, tapi kita nggak sampai surga, kan repot. Seperti Paulus berkata, aku melatih diriku ya, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil aku ditolak. Orang yang kita beritakan Injil masuk surga, kita ketolak, kan tidak lucu. Kenapa? Karena kita tidak punya keyakinan tentang keselamatan itu, kita nggak serahkan hidup kepada Tuhan. Sebelum nanti kita berdoa orang lain, malam hari ini kita mau merenungkan dulu. Kira-kira saudara betul nggak yakin? Dan menjadikan Yesus itu utama dalam hidup ini, sehingga kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Sudahlah kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Karena kalau kita baca Yohanes 3:16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan oleh hidup yang kekal. Jadi supaya saudara bisa masuk surga hidup kekal itu kuncinya percaya. Yang ini kan disederhanakan kata percaya itu. Baca Allah terus gampang. Percaya itu percaya, enggak seperti itu. Percaya dalam konteks Yohanes 3 itu bicara tentang kelahiran baru. Kelahiran baru itu meninggalkan manusia lama, masuk kepada manusia yang baru besok sebenarnya. Kalau kita nggak lahir baru nggak bisa selamat. Mau bilang percaya tapi hidupnya masih dalam dosa, orang yang sudah jaminan keselamatan itu Tuhan sudah berikan. Nah karena itu jadilah seperti orang-orang yang memang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena keselamatan itu kasih karunia. Maka tadi berkata karena itu syukur kepada Tuhan, bersyukur kunci. Mari kita bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saudara, kita harus memiliki beban setelah kita diselamatkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ya, Roma 10:13-14. Jangan
Bacakan Roma 10, 13, 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saya kira percaya masih banyak jiwa-jiwa yang belum dimenangkan oleh Tuhan. Masih banyak. Ketika saya menjadi gembala pertama kali di sini, banyak saya mendapatkan informasi bahwa banyak jemaat-jemaat kita yang pindah ke gereja lain. Kalau dikatakan aku ditarik balik lagi, kita bilang ngapain? Mereka sudah nyaman di tempat di mana mereka bergereja. Mereka sudah melayani di sana. Biarkan saja mereka melayani di sana. Jiwa di Solo juga banyak. Masih terlampau banyak jiwa-jiwa yang belum dimenangkan. Itu yang kita jangkau. Karena tujuan kita, Yesus datang ke dalam dunia. Tujuan gereja itu bukan memperlebar kerajaan GPD Solo. Tujuan gereja itu bukan untuk memperlebar kerajaan organisasi atau sinode. Walaupun dalam konteks organisasi atau sinode itu menjadi poin penting juga. Tetapi gereja yang sesungguhnya bukan untuk memperlebarkan kerajaan organisasi atau gereja saja. Tetapi tujuan gereja adalah memperlebar kerajaan Allah. Bagaimana kita memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang itu masih terlalu banyak. Salatiga itu masih perlu dimenangkan ke Tuhan. Ada yang berkata, oh Salatiga itu 60%. Ah, dari mana kita bisa 60% kekristenan? Kekristenan Salatiga paling 20 sampai 30%, paling banget 30%. Dan masih banyak jiwa-jiwa yang belum dimenangkan untuk Tuhan. Saya kalau lihat ke anggota DPRD, sekarang cuma 2 yang lakukan. Itu kan representatif ya, dari keberadaan. Dan partai-partai yang memang bukan umum, partai-partai agama, mereka banyak menang. Mereka dapat kursi di sana. Masih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Coba kita cek dulu, belum, nggak usah bicara kota Salatiga lah. Kalau nanti kita baca kisah 8 ya, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Banyak persepsi salah di sini. Banyak orang minta Roh Kudus, sudah tahu nggak konsekuensi dari sudah penuh Roh Kudus? Kalau kita baca kisah 1:8, saudara penuh Roh Kudus tujuannya apa? Jadi saksi, bukan manifestasi Roh Kudus, bukan bahasa roh, bukan glosolali, bukan. Banyak orang minta Roh Kudus supaya bisa glosolali, kok keren ya? Terus nyembah glosolali bahasa roh. Padahal kita berkata, kalau engkau dalam konteks umum, nyembah dalam bahasa manusia. Karena glosolali bahasa roh itu pribadi. Ada banyak hal yang kita nggak bisa utarakan dengan kata-kata manusia itu dan kalau Alkitab ya. Roh kita membantu untuk berkata-kata kepada Tuhan. Sekarang banyak show, saudara. Sementara ayo kita glosolali kabeh. Alkitab jelas katakan, Roh Kudus kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Nanti sebentar kita akan ibadah 10 hari ya. Turunnya Roh Kudus. Mintalah yang belum diperlukan Roh Kudus. Tapi konsekuensi dari sudah tahu minta itu bukan keren sudah. Tapi minta kuasa, minta urapan supaya ketika aku bersaksi, kesaksian itu urapan dan kuasa. Itu tujuannya sesungguhnya. Semua kepentingannya itu apa? Semua kepentingan untuk memenangkan jiwa, tujuannya semuanya itu. Gereja ini, kenapa gereja ada? Nanti kalau kita lihat sejarah gereja sesungguhnya, gereja lahir dari penginjilan, betul ya? GPDI lahir itu kan dari penginjilan. Penginjilan terbentuklah gereja. Gereja punya misi penginjilan. Misi penginjilan yang membuat gereja lagi, ya. Gereja harus buat misi penginjilan. Makanya saya dorong terus. Di staff-staff, ayo bergerak. Dan kita ke depan akan terus memikirkan untuk misi ini. Ada jemaat yang terpanggil itu jadi hamba Tuhan, ayo kita coba support ke sana. Ngomongin gini di daerah terpencil, ayo kita support ke sana. Kaum pria, walaupun belum terlalu besar kontribusi yang kita berikan, tetapi setiap 2-3 bulan sekali kita ke desa-desa.
memberikan support untuk hamba Tuhan yang ada di desa. Saya pribadi setiap bulan saya berikan perhatian ke hamba Tuhan juga yang ada di desa-desa. Mereka butuh support. Nah saya bertanya, sudah masih banyak. Sudahkah suami kita pernah Injil? Nggak bisa Injil loh. Ya, teman-teman kan jadi saksi. Cerita aja tentang Yesus, nggak perlu bertobat begini teologi, nggak perlu. Sampaikan tentang Yesus. Cerita tentang kebaikan Yesus. Jangan aja jadi orang Kristen, saudara. Kebanyakan kita salah. Maknya gereja. Nah usah, saudara. Cerita tentang Yesus. Cerita tentang Yesus. Bapak saya cerita aja tentang Yesus terus. Ya tolak, biarin aja, saudara. 2 tahun ini baru balik, ya. Nggak apa-apa. Setiap ketemu cerita tentang Yesus, tentang kebaikan Yesus. Saudara, jangan menjadi orang yang egois. Engkau sudah menemukan jalan keselamatan. Masih banyak orang yang perlu keselamatan itu. Ya. Matius 28:19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini kepentingan Tuhan. Kenapa Yesus memilih 12 rasul untuk pelayanan penginjilan, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tapi memiliki beban untuk jiwa-jiwa. Dan terakhir memiliki beban untuk keselamatan keluarga. Jangan tahu. Ada berapa banyak yang sudah di tempat ini yang belum keluarganya belum terselamatkan. Mungkin terhilang. Saya melihat ada banyak juga orang tua yang hari-hari sedang menangis untuk anaknya. Jemaat di tempat ini ada beberapa orang tua yang anaknya terhilang. Katanya buku anaknya ini anak saya juga, ini cucu. Nah kan tidak pernah tambah itu untuk doakan. Saudara jangan pernah putus asa untuk berdoa. Terus berdoa. Saya pernah dikasih pengalaman Tuhan 22 tahun. Waktu itu ya saya capek, saudara. Ternyata baru saya sadar, saudara. Itu Tuhan taruh dalam hidup saya supaya menjadi kesaksian. Sekarang ini saya jadi gembala, saudara. Jadi kalau ada jemaat yang berdoa 10 tahun orang tuamu, saya 22 tahun. Teman saya 2 tahun, saudara, ya, mendoakan. Saya waktu baru setahun mendoakan capek, saudara. Tapi teman saya 22 tahun, saudara. Waktu apa namanya dibaptis, saya bilang, oh hebat ya bapakmu sudah bertobat. Oh 2 tahun saya berdoa. Saya pikir masih oh 8 tahun, sorry. Waktu saya berdoa 2 tahun, 8 tahun. Saya bilang saya masih butuh 6 tahun lagi. Tapi ternyata saya tidak butuh 8 tahun, tapi saya butuh 22 tahun mendoakan saya. Saya baru sekarang ngerti kenapa. Supaya kalau ada jemaat yang berdoa untuk orang tuamu, untuk istrimu, untuk suamimu, untuk anak-anakmu, jangan pernah lelah. Selama dia masih Tuhan izinkan hidup, jangan pernah lelah. Tapi jangan cuma doa, saudara. Injili dengan cara bagaimana? Bersaksi. Cerita aja tentang kebaikanmu. Cerita saja. Biar kata Tuhan itu baik. Tuhan Yesus luar biasa. Yakin dan percaya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Baru punya teman kantor, nggak ada Kristen, cuma saya Kristen. Setiap hari saya selalu bersaksi. Saya tidak bersaksi sama mereka, cerita duit ya, itu masuk kantor. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, orang fokus. Aku mau kami ya bisa bangun. Kalau ngomongnya disaksikan katanya. Lu naik bangun, lu bablas kita bersyukur berarti bisa menghidup udara segar. Hal yang sekali-sekali saya saksikan. Bertahun saya. Mungkin ada 2-3 tahun kemudian, nah satu kali teman saya punya masalah loh, dia datang sama saya, Gus, lu kok muni mungkin apa Tuhan ini dahsyat, Tuhanmu hebat, dia selalu ditolong, apa Tuhanmu bisa menolong saya? Yesus dia bilang, dia percaya sama Yesus, nah percaya sama Yesus lah tolong, jadi orang Kristen sederhana, saya nggak ngijinin dia sudah dengan bawa Alkitab buka lah, harus 3:16 nggak tahu sudah saya. Roh Kudus yang bekerja, karena pertobatan dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus, bukan karena si Agusnya. Si Agus hanya menyampaikan, ini kata Paulus ya, Paulus menanam, Paulus menyiram, tapi Tuhan yang berkata. Mari saudara, malam hari ini saya tidak tahu beban saudara,
Ada di antara anggota saudara yang mungkin saat ini sedang terhilang. Mungkin ada suamimu, ada istrimu, ada orang tua, ada anakmu. Lawan mereka dengan doa. Jangan dengan kebencian. Jangan dengan kebencian. Ada suami yang bicara lucu, nesu-nesu, faktor selama nesu-nesu kita malah nesu. Yuk Islam apa? Wih merebut rokok dia. Itu namanya tidak dengan kasih. Dia marah-marah, biarkan saja, terima dengan ucapan syukur. Ya, doakan, yang mundur dulu, tetap bawa dalam doa. Saya memang apa saya begitu. Ya baru punya kepahitan ya, sama Tuhan. Saya begitu ngomong tentang Yusuf, rasa Yesus susah. Saya mundur dulu juga. Saya maju lagi, tapi doa saya tetap. Ada kesempatan saya ngomong, dia mulai bisa menerima. Walaupun belum mau ke gereja ya, semua langkah ke gereja itu lama sekali. Tapi dia tidak pulang, firman dikabulkan terus. Dan akhirnya bapak saya kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara kerinduan, ada beban untuk jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Selalu ada yang ulang tahun kalau saya kasih kata-kata. Selalu diberkati untuk memberkati. Itu bicara sekedar materi yang paling besar, berkat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan. Nah, bagaimana kita ini memberkati orang lain dengan keselamatan yang sudah kita beri. Mari dari sudah dibagikan kertas-kertas. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara tulis dengan iman. Jiwa-jiwa yang hari ini yang mereka belum kenal Tuhan. Dan Alkitab mencatat kalau orang tidak percaya Yesus, tidak kenal Tuhan, maka orang ini tidak selamat saudara. Dia mengalami kematian yang kekal. Ada yang belum menerima lembaran kertas komitmen bisa angkat tangan, nanti panitia bisa membagikan. Iya, nanti bisa dibagikan, ada tanda. Sementara menulis ada Mbak Dian, kita nyanyikan lagu tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Ada tanda yang belum dapat Mbak Dian. Ada lagi yang belum dapat. Tulis saudara, bukan hanya untuk hari ini, tetapi doakan, terus doakan, terus doakan, terus doakan, dan percaya kuasa Tuhan bekerja.